wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Oktaviani, NPM 1969-10138, yang kali ini kita akan mensimulasikan video pembelajaran kelas 5 SD, tema 1, subtema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat. Sentosa. Ayo, siapa tadi yang datang duluan? Aku Siapa namanya? Habib. Apip. Ayo Pip, pimpin doa belajar Pip. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihan. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bunda ingin tahu apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Enggak. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Sentosa. Baiklah, ada yang hafal lagu Indonesia Raya? Ada. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berdoa, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan. Oke, semoga dengan dinyanyikan lagu Indonesia tadi dapat menumbuhkan cinta kita dan rasa syukur kita terhadap pahlawan kita yang telah gugur. Oke, kali ini kita akan belajar IPA dan bahasa Indonesia. Ayo, siapa yang belajar di rumah tadi malam? Oke. Bunda ingin tanya sebelum kita memulai pelajaran, coba Anda amati gambar di samping ini. Oke, gambar apa? Itu merupakan gambar manusia. Ayo, Bunda ingin bertanya kepada anak-anak Bunda, apa contoh alat gerak pada manusia? Ada kaki, tangan, kepala. Apakah kepala alat gerak? Tidak. Ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita kali ini, Bunda ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Oke, berarti pelajaran kita minggu kemarin anak-anak Bunda harus ulang lagi di rumah ya. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang organ gerak hewan. Ayo, anak-anak Bunda, coba buka bukunya halaman 2. Ya, halaman 2. Di situ ada sebuah cerita.
Bunda akan menceritakan. Anak-anak Bunda harus konsentrasi mendengarkannya ya, oke? Oke. Oke, nanti Bunda akan memberikan pertanyaan. Barang siapa yang mendapat jawaban dari pertanyaan dari Bunda, Bunda kasih hadiah, oke? Oke. Oke. Simak ya, Bunda baca ya, Nak. Ya. Percakapan 1. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Kata Doni. Kemudian si bapak yang mempunyai kelinci menjawab, benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak pada manusia. Tanpa adanya organ gerak, kita tidak bisa bekerja atau melakukan kegiatan apapun. Lalu, apa saja sih salah satu organ gerak pada manusia dan hewan? Nah, coba buka bukunya halaman 3. Yuk, disimak ya, Bunda bacain. Organ gerak pada hewan dan manusia. Salah satu dari makhluk hidup adalah bergerak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan sebagai berpindah tempat atau berpindah posisi dari tempat semula ke tempat yang selanjutnya. Atau sebagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian tubuhnya atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak manusia dan gerak hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dari sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, apalagi berlari, apalagi melompat, apalagi meloncat, memegang, apalagi menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang terdapat pada manusia ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa apa? Tulang. Dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua otot atau alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif. Kenapa tulang disebut dengan alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Jadi, kita yang akan menggerakkannya. Tanpa adanya alat gerak aktif mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang yang ada pada diri kamu, yang ada di dalam tubuh kamu, atau yang ada dalam manusia dan hewan, akan diam dan tidak akan dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya, walaupun merupakan alat gerak pasif. Akan tetapi, tulang mempunyai peran yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Lalu, otot, apa yang dimaksud dengan otot? Kalau tulang tadi merupakan alat gerak yang tidak bisa digerakkan sendiri. Lalu otot, apa otot? Otot merupakan alat gerak aktif. Karena otot memiliki sebuah sistem atau senyawa kimia yang membuahkan dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut mengalami dan akan membuat tulang bergerak. Jadi Bunda harap anak-anak Bunda sudah paham nih apa yang dimaksud dengan alat gerak, bagaimana contoh alat gerak, apa guna alat gerak, sama tidak alat gerak manusia dan hewan? Hampir sama.
Alat gerak manusia ada alat gerak terbagi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa apa? Tulang. Alat gerak pasif berupa Otot. ya. Terbalik. Oke, anak-anak Bunda. Sekarang kamu diskusikan bagaimana cara hewan menggunakan alat geraknya. Contohnya, kelinci menggunakan kakinya untuk meloncat. Nah, apa contoh alat gerak pada kelinci? Tulang. Oke? Oke. Selanjutnya, kita masuk pembelajaran yang kedua, yaitu coba anak-anak Bunda amati halaman 9. Nah, halaman 9 di sini ada Pak Rudi dan Edo. Nah, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya sangat banyak sekali. Kemudian Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel, kangkung, dan sayuran lainnya. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekati Edo dan Pak Eko. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan saat melihat kelinci lucu berlompat-lompat. Kemudian, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlari mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerak kelinci lucu dan mengamati melompat berlari berdiri dengan kedua kakinya. Oke, setelah Bunda bacakan tadi, kita akan menjelaskan tentang gambar ilustrasi. Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Nah, di sini nanti Bunda akan menyuruh anak-anak Bunda untuk membuat gambar ilustrasi. Tapi Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Apa langkah-langkah yang pertama? Yang pertama, membuat gagasan. Gagasan bersumberkan dari bacaan. Jadi kamu harus rajin membaca. Nah, di dalam buku kamu kan sudah ada tuh bacaan-bacaan. Jadi kamu harus rajin membaca, tidak boleh malas ya. Setelah menemukan gagasan, tentu kamu akan menampakkan ide dan gambar apa saja yang terdapat pada tokoh. Nah, setelah mendapatkan gagasan, barulah kamu membuat sketsa. Apa yang dimaksud dengan sketsa? Rancangan yang akan dibuat dalam membuat gambar. Sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang akan digunakan. Kemudian pewarna. Nah, setelah diwarna, sketsa akan selesai dibikin atau dibuat. Jadi, gagasan dari gambar ilustrasi tadi akan dapat kita laksanakan atau kita gambarkan dengan baik. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Atau ada yang kurang jelas? Tidak. Tidak. Kalau seandainya tidak, Bunda akan memberikan tugas kepada anak-anak Bunda. Bagaimana cara yang pertama, kamu harus menentukan alat gerak yang terdapat pada hewan dan manusia. Kemudian setelah kamu dapat, kamu menggambarnya melalui gambar ilustrasi. Kan Bunda telah menyebutkan atau memberitahu nih langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Nanti Bunda akan membagikan 6 kelompok dalam 5 grup. Nah, jadi kamu tidak bikin sendiri, kamu bersama teman-temanmu akan membuat tugas yang akan Bunda berikan. Oke? Sepakat? Nah, sepakat. Kalau sepakat, pertemuan kita hari ini cukup sampai sekian. Oke, sebelum Bunda tutup, Bunda
Ada yang ingin menyimpulkan hasil pertemuan kita pada pagi hari ini? Tidak. Tidak. Kalau begitu, Bunda akan menyimpulkan. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah yang pertama, alat gerak manusia dan hewan terdiri dari dua, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak berguna untuk apa? Banyak sekali ya. Ada untuk berjalan, melompat, berlari, memanjat dan sebagainya. Itu merupakan fungsi atau kegunaan dari alat gerak. Lalu apa sih gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah gambar yang kita ungkapkan dari hasil pola pikir kita. Lalu apa saja langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi? Yang pertama, menentukan gagasan. Yang kedua, menentukan sketsa. Serta yang terakhir yaitu membuat gambar. Itulah tadi kesimpulan kita pada pagi hari ini. Jika tidak ada anak-anak Bunda lagi yang ingin bertanya, kita tutupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, tepuk tangan untuk kita pada pagi hari ini. Oke. Terima kasih anak-anak Bunda. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kamu semua dapat mengetahui dan dapat mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Oke? Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.